Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syasya Mira dari unit Bimba A UEO Panandaya 03377 akan menjawab pertanyaan tugas video ketiga tentang program kebimbaan. Langsung aja ke pertanyaan nomor 1. Jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba yang Anda pahami. Dasar hukum penerapan metode Bimba adalah bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang menyenangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya. Oleh karena itu, metode Bimba diterapkan melalui fun learning, small step system, dan individual system agar proses membimbing minat belajar anak berlangsung secara optimal tanpa paksaan serta menghargai karakter setiap anak. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Mengapa relawan Bimba AIWO diwajibkan menerapkan fun learning di dalam proses membimbakan? Karena tujuan utama di Bimba adalah menumbuh kembangkan minat belajar anak. Minat belajar akan tumbuh apabila anak merasa senang, nyaman, dan tidak tertekan saat belajar. Dengan menerapkan fun learning, anak akan memiliki pengalaman belajar yang positif sehingga ingin belajar kembali atas kemauan sendiri. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, mengapa relawan Bimba AIWO diwajibkan menerapkan small step system di dalam proses membimbakan? Karena kemampuan setiap anak berkembang secara bertahap, terus materi yang diberikan sedikit demi sedikit membuat anak lebih mudah memahami pelajaran, terus tidak merasa terbebani dan tetap menikmati proses belajar. Dan cara ini juga meningkatkan rasa kepercayaan diri anak karena ketika setiap tahap dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, mengapa relawan Bimba AIWO diwajibkan menerapkan individual system di dalam proses membimbakan? Karena setiap anak memiliki karakter minat, kemampuan, dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Dengan individual system, motivator dapat memberikan bimbingan sesuai kebutuhan masing-masing anak, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan tidak membandingkan kemampuan antar anak-anak. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, bagaimana hubungan antara bahagia dengan fun learning? Fun learning menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, terus sehingga anak merasa bahagia saat belajar. Ketika anak bahagia, minat belajarnya akan tumbuh, terus semangat belajar meningkat, dan proses belajar menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, fun learning merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kebahagiaan dalam proses pendidikan. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam, bagaimana hubungan antara metode Bimba dengan minat belajar? Yaitu metode Bimba dirancang khusus untuk menumbuh kembangkan minat belajar anak melalui penerapan fun learning, small step system, dan individual system. Anak belajar dengan nyaman sesuai kemampuannya. Terus ketika minat belajar anak tumbuh, kemampuan membaca, menulis, dan belajar lainnya akan berkembang secara alami. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, di antara ketiga metode utama Bimba, mana yang harus kita capai terlebih dahulu? Terus mengapa? Yang harus dicapai terlebih dahulu adalah fun learning. Karena tujuan utama Bimba adalah menciptakan proses belajar yang menyenangkan agar fun learning dapat terwujud. Maka harus didukung oleh penerapan small step system dan individual system. Tanpa suasana belajar yang menyenangkan, minat belajar anak akan sulit tumbuh. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-8, sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contoh konkret? Ya, saya berusaha menerapkannya. Contohnya seperti ketika mendampingi anak belajar, saya tidak langsung memberikan materi yang sulit, tetapi dimulai dari yang paling mudah. Saya juga memberikan pujian ketika anak berhasil menyelesaikan tugas agar ia semakin percaya diri dan termotivasi untuk belajar kembali. Selain itu, saya menyesuaikan cara belajar dengan karakter setiap anak sehingga mereka merasa nyaman. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-9, ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba, baik di Bimba AIWO maupun di lingkungan keluarga. Saat membimbing anak di Bimba AIWO, saya berusaha mengajak anak belajar melalui pemahaman,
percakapan ringan, dan memberikan pujian setiap kali anak berhasil menyelesaikan kegiatan. Terus ketika anak mulai merasa senang, ia menjadi lebih antusias dan ingin mengulang kembali belajar. Terus di lingkungan keluarga, saya juga tidak memaksa adik atau keponakan untuk belajar. Saya mengajaknya mengenal huruf, membaca cerita, atau bermain edukatif sesuai minatnya. Dengan cara tersebut, anak menjadi lebih semangat dan tidak menganggap belajar sebagai beban. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-10, apa dampak yang akan dirasakan jika seorang relawan Bimba tidak memahami metode Bimba? Yaitu jika relawan Bimba tidak memahami metode Bimba, proses membimbing dapat berubah menjadi sekedar mengajar, bahkan berpotensi memaksa anak. Akibatnya suasana belajarnya menjadi tidak menyenangkan. Terus minat belajar anak sulit tumbuh, anak mudah bosan atau tertekan, bahkan dapat membenci belajar. Selain itu, tujuan utama Bimba untuk membentuk generasi pembelajaran mandiri yang mandiri sepanjang hayat juga tidak akan tercapai secara optimal. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.